Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dalam kesempatan hari ini kita akan belajar tema 2. Namun sebelum melaksanakan dan melihat video pembelajaran, mari kita siapkan bersama buku catatannya guna untuk mempermudah kita dalam belajar. Sudah siap semuanya? Ya, mari bersama-sama kita belajar. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dari gangguan bangsa asing. Terhitung sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Apa saja upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan? Yang pertama, ada pertempuran Surabaya. 2. Pertempuran Ambarawa. 3. Pertempuran Medan Area. 4. Pertempuran di Kota Bandung yang disebut dengan Bandung Lautan Api. 5. Agresi militer Belanda 1. Yang keenam, agresi militer Belanda 2. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa pertempuran. Yang pertama adalah pertempuran Surabaya. Pertempuran yang dikomandoi atau dipimpin oleh Bung Tomo ini berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajah. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malabi. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan, puncak dari pertempuran ini terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, yaitu Brigadir Jenderal Malabi. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan, sebagai bentuk penghargaan dan penghormatan atas perjuangan Bung Tomo dan arek-arek Surabaya dalam mengusir penjajah. Yang selanjutnya adalah pertempuran Ambarawa. Pertempuran yang dipimpin oleh Kolonel Sudirman ini menggunakan taktik gelar supit urang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung. Setelah bertempur selama 4 hari, pada tanggal 15 Desember 1945, pertempuran berakhir. Indonesia berhasil merebut Ambarawa dan sekutu dibuat mundur. Kemenangan ini diperoleh berkat kerjasama dari seluruh rakyat di Ambarawa. Kemenangan pertempuran ini kini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palagan Ambarawa dan diperingati sebagai Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau disebut dengan Hari Juang Kartika. Demikian beberapa peperangan dalam upaya yang dilakukan dalam mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Apa saja upaya dalam hal ini? Yang pertama, Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian ini ditandatangani secara sah kedua negara pada tanggal
25 Maret 1947. Namun dalam pelaksanaannya, hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Akhirnya Belanda menyatakan tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Akibatnya, pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda I. Selanjutnya, perjanjian Renville. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perundingan ini dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau disebut dengan KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Selanjutnya ada perjanjian Rum-Rien. Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rompuy. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia. Dan yang selanjutnya ada Konferensi Meja Bundar. Terlaksana pada tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949 dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, Belanda mengakui RIS sebagai negara merdeka dan berdaulat. 2. Status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. 3. Dibentuk Uni Indonesia Belanda. 4. RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. 5. Pengambil alian utang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Perlu diketahui anak-anak, RIS di sini adalah kepanjangan dari Republik Indonesia Serikat. Itulah upaya-upaya mempertahankan kemerdekaan dari jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan. Upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Pada awal berdirinya Republik Indonesia, keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal, di antaranya harga barang-barang mahal akibat inflasi dan adanya blokade ekonomi oleh Belanda. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan. Di antaranya, 1. Pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, yaitu Insinyur Surahman. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Yang kedua, konferensi ekonomi. Konferensi ini dihadiri oleh para cendekiawan, para gubernur, dan para pejabat lainnya yang bertanggung jawab langsung mengenai ekonomi di Jawa. Dalam konferensi ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Yang ketiga, ada pembentukan Badan Perancang Ekonomi. Pembentukan badan ini atas inisiatif Menteri Kemakmuran, yakni Dr. A.K. Ghani. Badan ini merupakan badan tetap yang bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi untuk jangka waktu 2-3 tahun. Selanjutnya ada rencana Kasimo
atau disebut dengan Kasimo Plan. Program ini disusun oleh Menteri Urusan Bahan Makanan I.J. Kasimo. Program ini berupa rencana produksi 3 tahun dari 1948 sampai 1950 mengenai usaha swasembada pangan dengan beberapa petunjuk pelaksanaan yang praktis. Dan yang selanjutnya, Persatuan Tenaga Ekonomi. Organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik ini bertujuan untuk menggiatkan kembali partisipasi pengusaha swasta. Dengan dibentuknya PTE juga diharapkan dapat melenyapkan individualisasi di kalangan organisasi pedagang sehingga dapat memperkokoh ketahanan ekonomi bangsa Indonesia. Demikian upaya-upaya pengembangan kehidupan kebangsaan yang sejahtera yang dilakukan oleh pemerintah beserta rakyat Indonesia. Demikian pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita semua dapat belajar dari sejarah, mempertahankan kemerdekaan, belajar dengan sungguh-sungguh. Di antara pembelajaran yang sudah kita lakukan, kita harus mengenal istilah yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno atau Bung Karno. Tepatnya pada peringatan Hari Pahlawan 10 November 1961. Bung Karno menyatakan, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya. Bagaimana cara kita menghormati jasa pahlawan kita? Yakni dengan belajar bersungguh-sungguh demi kemakmuran dan kemajuan bangsa Indonesia. Baik anak-anak, setelah menyaksikan video pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita terus semangat dalam mengenal dan mempelajari tentang sejarah para pejuang bangsa. Dan kita sebagai generasi penerus bangsa tentunya jangan lupa untuk selalu semangat belajar guna mempertahankan dan mengharumkan nama bangsa kita. Sekian video hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.